Kalau bicara planet paling keren di tata surya, pasti banyak yang langsung ingat Saturnus. Planet ini punya cincin raksasa, bukan cincin emas, tapi miliaran bongkahan es dan batu, dari sekecil debu sampai sebesar rumah. Saturnus itu selebgram tata surya, modis dan fotogenik. Sebagai planet terbesar kedua setelah Jupiter, Saturnus adalah bola gas raksasa yang gravitasinya kuat banget. Karena itu, dia punya lebih dari 100 bulan yang mengorbit, masing-masing dengan keunikan sendiri. Salah satu bulan paling ikonik adalah Mimas, bukan yang terbesar, tapi penampilannya langsung bikin penasaran. Mimas punya ciri khas yang bikin dia jadi bahan omongan para penggemar astronomi dan fiksi ilmiah. Siap-siap, kita bakal kenalan lebih dekat sama si mungil misterius ini. Ceritanya jauh lebih seru dari yang kamu bayangkan. Sekarang, kenalan sama bintang utama kita, Mimas. Mimas adalah salah satu bulan Saturnus yang paling dekat dengan planet induknya. Kayak anak yang nggak mau jauh dari ibunya. Ukurannya mungil, diameternya cuma sekitar 400 km, mirip jarak Jakarta ke Semarang. Karena kecil, gravitasinya lemah, dan bentuknya agak lonjong, nggak bulat sempurna. Tapi yang bikin Mimas terkenal adalah kawah raksasa di permukaannya. Kawah ini bikin Mimas mirip banget sama Death Star dari Star Wars. Uniknya, film Star Wars rilis sebelum foto jelas Mimas diambil. Benar-benar kebetulan kosmik. Julukan bulan Death Star pun melekat kuat pada Mimas. Ini bukti kadang alam semesta bisa lebih aneh dari fiksi. Mimas mengingatkan kita, sains dan imajinasi sering bertemu di tempat tak terduga. Penemuan Mimas punya cerita seru sendiri, penuh dengan tantangan dan keajaiban zaman dulu. Di masa ketika teknologi belum secanggih sekarang, para astronom harus mengandalkan alat-alat sederhana dan ketelitian luar biasa untuk mengamati langit malam. Ia ditemukan pada 17 September 1789 oleh William Herschel, astronom legendaris yang juga membangun teleskop terbesar zamannya. Teleskop raksasa ini menjadi jendela utama manusia untuk mengintip rahasia planet-planet jauh, termasuk Saturnus dan bulan-bulannya. Herschel harus menunggu momen langka saat cincin Saturnus tampak tipis dari bumi, supaya cahaya Mimas nggak ketutupan. Kesabaran dan perhitungannya sangat penting, karena tanpa kondisi yang tepat, Mimas akan tetap tersembunyi di balik cahaya terang cincin Saturnus. Akhirnya, Herschel melihat titik cahaya kecil yang bergerak di dekat Saturnus. Itulah Mimas. Penemuan ini menjadi salah satu pencapaian besar dalam sejarah astronomi, membuktikan bahwa masih banyak objek tersembunyi di tata surya yang menunggu untuk ditemukan. Nama Mimas baru diberikan puluhan tahun kemudian oleh anak Herschel, John, yang mengusulkan nama-nama Titan dari mitologi Yunani untuk bulan-bulan Saturnus. Proses penamaan ini juga menunjukkan betapa eratnya hubungan antara ilmu pengetahuan dan budaya. Mimas sendiri adalah nama Titan yang tewas dalam perang melawan Dewa Olympus. Kisah mitologi ini menambah nuansa misteri dan keagungan pada bulan kecil ini. Nama yang sangar untuk bulan mungil, apalagi dengan luka raksasa di permukaannya. Herschel Crater, kawah besar di Mimas, membuatnya tampak seperti Death Star di film fiksi ilmiah. Penemuan ini membuktikan, kadang butuh ketekunan dan sedikit keberuntungan untuk menguak rahasia alam semesta. Setiap malam yang dihabiskan di bawah bintang-bintang bisa membawa kejutan luar biasa. Mimas jadi saksi bisu sejarah panjang tata surya, dan menjadi pengingat bahwa penemuan besar bisa datang dari pengamatan sederhana. Dari teleskop sederhana, kita bisa menemukan dunia baru. Siapa tahu, mungkin kamu yang berikutnya akan menemukan sesuatu yang luar biasa di langit malam. Dan Mimas, si kecil yang penuh misteri, jadi salah satu buktinya bahwa alam semesta selalu punya rahasia yang menunggu untuk diungkap. Permukaan Mimas benar-benar penuh luka, dipenuhi kawah-kawah besar dan kecil yang jadi bukti sejarah tabrakan brutal selama miliaran tahun. Setiap kawah adalah saksi bisu dari hantaman asteroid dan komet yang tak terhitung jumlahnya, membentuk permukaan Mimas jadi seperti permadani penuh bekas luka. Hampir seluruh permukaannya terbuat dari es air, membuat Mimas ibarat bola salju raksasa yang kotor dan super dingin. Suhunya bisa mencapai minus 200 derajat Celcius, jauh lebih dingin dari tempat terdingin di bumi. Bayangkan, berjalan di permukaan Mimas seperti berada di dunia es abadi yang membeku sepanjang waktu. Es di sana sekeras batu, jadi kawah-kawahnya tetap awet dan hampir tidak berubah selama jutaan tahun.
Permukaan yang keras ini membuat setiap bekas tabrakan tetap terjaga, seolah waktu berhenti di sana. Di antara ribuan kawah yang tersebar, ada satu yang paling mencolok dan legendaris, Kawah Herschel, yang jadi ciri khas Mimas. Diameternya mencapai 139 km, sepertiga dari diameter Mimas sendiri. Kalau kawah sebesar ini ada di bumi, dampaknya bisa melenyapkan satu negara dari peta. Ukurannya benar-benar luar biasa untuk sebuah bulan sekecil Mimas. Di tengah kawah raksasa ini, berdiri puncak setinggi 6 km, hampir setara dengan Gunung Kilimanjaro di Afrika. Puncak ini terbentuk dari material yang terpental ke atas saat tabrakan dahsyat terjadi. Tabrakan yang membentuk kawah Herschel begitu dahsyat, sampai-sampai hampir menghancurkan Mimas sepenuhnya. Para ilmuwan percaya, jika hantamannya sedikit lebih besar, Mimas mungkin sudah hancur berkeping-keping. Retakan besar di sisi berlawanan dari kawah Herschel jadi bukti nyata betapa kuatnya hantaman itu. Getaran dari tabrakan menyebar ke seluruh bulan, menciptakan retakan yang masih terlihat sampai sekarang. Tapi justru luka besar inilah yang membuat Mimas jadi ikonik. Mirip super laser Death Star di film Star Wars. Penampilannya yang unik membuat Mimas mudah dikenali di antara bulan-bulan Saturnus lainnya. Setiap kawah di Mimas adalah catatan sejarah tata surya, merekam jejak peristiwa besar yang terjadi sejak awal pembentukan planet-planet. Melihat permukaannya, kita seperti membaca buku sejarah luar angkasa yang penuh misteri dan kisah dramatis tentang bertahan hidup di lingkungan ekstrem. Mimas, si bopeng luar angkasa, adalah saksi hidup dari kerasnya alam semesta. Bulan kecil yang punya kisah bertahan hidup luar biasa di tengah ganasnya tata surya. Dulu, Mimas dianggap bulan es mati yang membosankan. Tapi data dari wahana Cassini mengungkap sesuatu aneh. Mimas bergoyang lebih besar dari yang seharusnya. Goyangan ini bikin ilmuwan curiga. Jangan-jangan ada sesuatu yang cair di dalamnya. Hipotesis pun muncul. Mungkin ada lautan air cair tersembunyi di bawah permukaan es Mimas. Gimana bisa? Gravitasi Saturnus meremas Mimas, menghasilkan panas yang bisa melelehkan es di dalam. Jika benar, Mimas masuk klub elit bulan samudra seperti Europa dan Enceladus. Uniknya, permukaan Mimas nggak menunjukkan tanda-tanda lautan, nggak ada geyser atau retakan. Karena itu, Mimas dijuluki Stealth Ocean World, dunia samudra tersembunyi. Dari luar tampak biasa, tapi di dalamnya mungkin ada potensi kehidupan. Misteri ini bikin Mimas jadi target penelitian masa depan. Siapa sangka, bulan kecil ini bisa menyimpan rahasia besar? Selain mirip Death Star dan punya potensi lautan, Mimas juga berperan penting di sistem Saturnus. Gravitasi Mimas menciptakan divisi Cassini, celah besar yang memisahkan cincin Saturnus. Kepadatannya rendah, sebagian besar terdiri dari es air. Jadi kalau ada samudra raksasa, Mimas bisa mengapung. Komposisi esnya bikin Mimas sangat reflektif dan cukup terang meski kecil. Banyak yang mengira Death Star terinspirasi Mimas. Padahal film Star Wars rilis sebelum foto jelas Mimas diambil, murni kebetulan kosmik. Alam semesta memang suka bercanda. Mimas juga punya hubungan orbital unik dengan Meton dan Palen, dua bulan kecil lain. Gravitasi Mimas mengatur orbit mereka, menciptakan tarian gravitasi yang rumit. Meski kecil, peran Mimas di sistem Saturnus sangat penting. Dia bukan sekadar kembaran Death Star, dia pengatur lalu lintas kosmik. Bayangkan kalau suatu hari kita benar-benar bisa liburan ke Mimas, salah satu bulan kecil Saturnus yang misterius dan unik. Perjalanan ke sana pasti jadi petualangan luar biasa, jauh dari rutinitas sehari-hari di bumi. Dari permukaannya, Saturnus bakal tampak 5 kali lebih besar dari bulan purnama di bumi. Pemandangan yang luar biasa. Bayangkan betapa menakjubkannya melihat planet raksasa itu beserta cincinnya membentang di langit gelap Mimas. Seolah-olah kamu bisa meraihnya dengan tangan. Tapi jangan lupa, suhu di sana super dingin, bisa mencapai minus 200 derajat Celcius. Jadi kamu harus pakai baju astronot tebal dan perlengkapan khusus supaya tetap hangat dan aman selama menjelajah permukaan es Mimas. Gravitasi Mimas cuma 0,6% dari bumi. Kamu bisa melompat setinggi gedung. Setiap langkah terasa ringan, seperti berjalan di atas trampolin raksasa. Pengalaman bergerak di sana pasti seru dan berbeda dari apapun yang pernah kamu rasakan. Tapi hati-hati, jangan sampai melayang ke luar angkasa. Astronot harus selalu terikat ke permukaan supaya tetap aman, karena satu lompatan terlalu tinggi bisa membuatmu terbang tanpa arah. Permukaannya hamparan es penuh kawah,
di bawah langit gelap tanpa atmosfer. Tidak ada suara angin atau burung, hanya keheningan dan pemandangan yang benar-benar asing. Kalau berdiri di tepi kawah Herschel, pemandangannya dramatis banget. Jurang raksasa dan puncak di tengahnya. Kawah ini begitu besar hingga hampir seperempat diameter Mimas. Mendaki puncak kawah setinggi 6 km di Mimas mungkin lebih mudah daripada di bumi, berkat gravitasinya yang rendah. Kamu bisa mencapai puncak dengan sedikit usaha dan menikmati panorama luar biasa dari atas sana. Dari atas, kamu bisa lihat permukaan bopeng Mimas dan Saturnus yang megah, membentang di kejauhan. Rasanya seperti berdiri di dunia lain, benar-benar jauh dari rumah. Di keheningan luar angkasa, kita bisa merenung betapa kecilnya kita di alam semesta. Tidak ada suara selain detak jantungmu sendiri, membuatmu merasa benar-benar terhubung dengan kosmos. Liburan ke Mimas bukan sekadar wisata, tapi pengalaman yang mengubah cara pandang kita tentang kehidupan, bumi, dan tempat kita di jagat raya. Siap-siap, ini liburan yang gak bakal terlupakan. Mimas menanti untuk dijelajahi oleh para petualang sejati. Misteri lautan tersembunyi di Mimas bikin bulan ini jadi target utama penelitian masa depan. Menemukan air cair berarti membuka peluang adanya kehidupan di luar bumi. Ilmuwan merancang misi baru, mungkin dengan wahana pengorbit beradar penembus es untuk memetakan isi dalam Mimas. Kalau terdeteksi lapisan cair, itu konfirmasi pertama Mimas punya samudra. Misi lebih ambisius bisa saja mendaratkan robot untuk mengambil sampel es atau mengukur panas dari dalam. Mempelajari Mimas membantu kita memahami evolusi bulan-bulan es di tata surya. Kenapa Enceladus aktif, sementara Mimas tampak tenang? Jawabannya bisa mengubah pemahaman kita tentang dunia beku. Mimas adalah laboratorium alami yang unik. Siapa tahu, di bawah permukaan esnya, ada rahasia terbesar tata surya menunggu ditemukan. Kisah Mimas membuktikan selalu ada hal baru di alam semesta. Rasa penasaran mendorong manusia terus maju, dari Herschel hingga ilmuwan masa kini. Kamu nggak perlu jadi ilmuwan NASA untuk ikut petualangan ini. Cukup baca, tonton, atau menatap langit malam. Setiap bintang mungkin punya planet dan bulan dengan misteri seperti Mimas. Mempelajari luar angkasa bikin kita sadar betapa kecilnya bumi di skala kosmik. Astronomi menyatukan kita sebagai penghuni titik biru pucat di tengah kegelapan. Jangan pernah berhenti bertanya dan belajar, langit bukan batas. Itu baru permulaan. Siapa tahu, kamu yang akan menemukan misteri berikutnya di alam semesta.